Selamat pagi, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Binus Online Learning University serta rekan-rekan semua. Saya dengan Lydia Oktaviana Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Advanced Topic in Information System. Dengan topik pembahasan evaluasi penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS dengan model teori Human Organization Technology atau HOTFIT di Rumah Sakit Khusus Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta, Bandung. Baik, hal yang melatar belakangi dari topik tersebut adalah dapat dilihat dari regulasi terkait sistem informasi rumah sakit yang dituangkan dalam undang-undang serta PP dan Permenkes, juga tercetuslah dari Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang upaya kesehatan Kemenkes, bahwa beliau menuntut untuk informasi layanan kesehatan di rumah sakit harus tepat, cepat, dan terbarukan. Karena ini merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan agar informasi yang diperoleh dari rumah sakit dapat dikelola dengan baik dan akuntabel. Seperti yang dapat kita lihat di data berikut bahwa sebanyak 1.479 rumah sakit yang telah menggunakan SIMRS. Namun bisa dilihat bahwa fungsionalitasnya hanya berlaku sebagian, yang dimana hanya berlaku di front office dan back office. Tetapi integrasi pada layanan kesehatan itu sendiri belum dapat berjalan. Lalu yang berikutnya, ada 294 rumah sakit yang sama sekali tidak memiliki SIMRS. Juga pun ada yang memiliki SIMRS, tapi tidak dapat berfungsi. Akhirnya dapat kita lihat bahwa penggunaan SIMRS ini yang secara tepat dan menyeluruh itu sama sekali belum ada di rumah sakit. Secara garis besar, tujuan dan manfaat saya melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem informasi terhadap pengguna sistem itu sendiri. Lalu manfaat ini saya bagi menjadi manfaat bagi peneliti, rumah sakit, dan juga akademisi. Tujuan secara rinci yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem informasi terhadap pengguna sistem. Lalu yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana interaktivitas layanan sistem informasi terhadap pengguna. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui implementasi sistem manajemen rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi pelayanan bidang kesehatan. Lalu yang terakhir atau yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh organisasi dalam mendukung implementasi SIMRS itu sendiri. Manfaatnya, yang pertama bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi atau rujukan penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Lalu yang berikutnya bagi rumah sakit sendiri, penelitian ini dapat diimplementasikan ke dalam SIMRS sebagai masukan dan dimanfaatkan sebagai penyempurnaan sistem yang telah ada saat ini, dan juga dapat mengevaluasi bahwa SIMRS ini dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu bagi peneliti itu sendiri atau saya, dapat menjadikan tambahan pengetahuan, pemahaman, wawasan tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Lalu yang berikutnya mengenai gagasan, di mana saya tuangkan uraian detail solusinya. Yang pertama itu adalah implementasi sistem informasi dan teknologi yang modern serta efisien dapat membantu memperbaiki manajemen dan pengendalian kondisi yang sedang berjalan saat ini. Lalu yang kedua, pelatihan staf ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan knowledge yang benar-benar diperlukan sesuai dengan job desk-nya mereka masing-masing. Lalu keterlibatan masyarakat di sini berperan untuk implementator dan juga evaluasi program dari SIMRS itu sendiri. Lalu kerjasama dengan pihak terkait, menjalin kerjasama di sini seperti kepada Dinas Kesehatan, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ataupun lembaga dari teknologi itu sendiri,
dapat membantu pelaksanaan program SIM-RS secara maksimal dan memadai tentunya. Lalu evaluasi berkala ini diperlukan agar dapat memenuhi harapan dan tujuan serta tidak keluar dari visi misi dari rumah sakit itu sendiri. Lalu yang terakhir, alokasi anggaran yang tepat itu sangat menentukan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan dapat memperbaiki kondisi yang sedang berjalan saat ini. Lalu apa kondisi dan harapan setelah implementasi? Yang pertama, digital membership, yang dimana nanti pengguna dapat melakukan screening atau self-assessment dan registrasi serta penjadwalan mandiri. Yang berikutnya registrasi mandiri itu sendiri, yaitu merupakan verifikasi identitas dan self-registration mengenai data identitasnya mereka. Mereka tidak butuh secara konvensional tertulis lagi ke rumah sakit, tapi dapat dilakukan secara digital, anywhere, anytime. Dan berikutnya secara data kesehatan itu, adanya EMR, telemedicine, bridging system, dan terakhir device integrated obat atau layanan kesehatan yang saling terhubung lainnya, sehingga dari pengguna dapat melihat hasil dari pemeriksaan rumah sakit atau administrasi serta tindakan rumah sakit lainnya hanya dalam satu genggaman atau bisa dibilang dalam satu mobile phone. Lalu yang terakhir, sistem e-logistik, metode pembayaran dan klaim, di mana sistem e-logistik ini adalah seperti digital payment, bank, dan managed claim asuransi atau TPA digital. Dan yang di sini dapat dilihat bahwa rincian kebutuhan sumber daya di mana kita membuat sendiri tanpa dibantu outsourcing-nya. Asumsikan bahwa SDM dan tenaga IT sebanyak 5 orang dalam biaya per bulannya 42 juta. Lalu, kita pikirkan biaya lisensinya, softwarenya sebesar 10 juta per bulan. Lalu, PCAS-nya 1,5 miliar dibagi biaya per bulannya. Asumsikan 125 juta. Yang terakhir list 650 juta. Asumsikan per bulannya itu terdapat 54 juta 166 sekian. Bahwa dapat ditotalkan 189 juta. Ini baru hanya biaya lisensi. Ditambah lagi 42 juta. Kurang lebih berarti sekitar 200 juta sekian. Nah, di sini terdapat pertimbangan bahwa rincian kebutuhan sumber daya itu, apakah kita membutuhkan dengan cara membuat sendiri, atau kita memang memerlukan outsourcing. Untuk perbandingannya, saya tuangkan ke dalam paper. Lalu yang kesimpulannya, evaluasi sistem informasi kesehatan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknologi, tetapi juga mempertimbangkan aspek manusia serta organisasi. Lalu berikutnya, digitalisasi dan dunia kesehatan adalah menjadi hal yang sangat penting dalam era industri 4.0 saat ini. Dan yang terakhir, metode teori hot fit dapat menjadi model yang sangat akurat untuk evaluasi sistem manajemen rumah sakit. Karena di dalamnya menggabungkan konsep kesesuaian faktor evaluasi, yaitu pengguna, organisasi, dan teknologi. Terakhir, saran dari saya seorang penulis atau peneliti sebagai bahan masukan untuk RSJPP Paramarta, yaitu untuk selalu memelihara SIM-RS agar dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan meningkatkan kualitas sistem yang digunakan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan atau pembinaan penggunaan aplikasi, agar pengguna sistem dapat menguasai aplikasi seutuhnya. Mengevaluasi sistem informasi kesehatan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknologi, balik lagi, tetapi juga mempertimbangkan aspek manusia dan organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Terima kasih.